Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Maria dengan dua rekan saya, Evita Sari dan juga Sausan. Kami dari kelompok Kastan 18. Kami membuat proyek dengan tema Ayo Belajar Tanpa Sampah dengan tujuan khususnya kepada ibu-ibu. Kami ingin mendukung kesadaran ibu-ibu akan pentingnya memilah sampah rumah tangga, juga pentingnya kesadaran mengurangi sampah plastik seperti penggunaan botol plastik, juga kantong plastik tas belanja, dan sebagainya. Kami juga ingin orang tua berperan aktif mulai belajar di rumah untuk mengajarkan anaknya tentang pentingnya mengelola sampah dengan baik. Pada kegiatan proyek Ayo Belajar Tanpa Sampah, kami melakukan pengamatan dengan wawancara di lingkungan rumah. Yang kami temui adalah ibu-ibu warga sekitar, karena ibu-ibu berperan sebagai pengelola utama sampah rumah tangga di dalam keluarga. Dari mereka lah sebagian besar keputusan terkait pengelolaan sampah di rumah diambil. Suasana pertemuan berlangsung dengan santai dan akrab. Ibu-ibu terlihat terbuka dalam menyampaikan pendapat serta berbagai pengalaman mereka dengan cara mengelola sampah sehari-hari. Hal ini membuat proses wawancara berlangsung dengan lancar. Kemudian hal menarik yang kami temukan adalah menemukan berbagai cara pengelolaan sampah rumah tangga. Selain itu, kami juga melihat adanya keinginan dan sebagian ibu-ibu untuk belajar mengelola sampah dengan baik dan ramah. Dengan ini, ibu-ibu rumah tangga memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah ini untuk terus berproses. Lalu ada environmental engagement. Pada kegiatan ini, kami melihat environmental engagement atau keterlibatan lingkungan ibu-ibu rumah tangga dalam pengelolaan sampah. Ibu-ibu yang kami temui merupakan pengelola utama sampah rumah tangga di keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dan penilaian yang kami lakukan, sebagian besar ibu-ibu berada pada tingkat keterlibatan sedang. Artinya, mereka sudah memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, terutama sampah dapur. Namun, praktik pengelolaan sampah yang dilakukan masih sangat sederhana. Sampah umumnya belum dipilah antara organik dan anorganik dan masih digabung karena dianggap lebih praktis. Meskipun demikian, suasana interaksi yang terbuka menunjukkan bahwa ibu-ibu sebenarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengelolaan sampah apabila diberikan panduan yang mudah dan juga sesuai dengan rutinitas sehari-hari. Lalu ada insight penting. Dari hasil wawancara dan pengamatan lapangan, kami memperoleh beberapa insight penting. Pertama, mayoritas ibu-ibu memiliki keterlibatan lingkungan pada tingkat sedang, sehingga masih terdapat peluang besar untuk peningkatan perilaku ramah lingkungan. Yang kedua, minat untuk menerapkan konsep zero waste sebenarnya sudah ada, namun banyak ibu-ibu yang masih bingung harus memulai dari mana. Ketiga, pemilahan sampah dianggap ribet dan menyita waktu, sehingga diperlukan solusi yang sangat praktis dan mudah diterapkan. Keempat, pendekatan berupa praktik langsung dinilai lebih efektif dibandingkan dengan penjelasan teori semata. Kelima, motivasi ibu-ibu menjadi lebih kuat ketika pengelolaan sampah dikaitkan dengan kesehatan keluarga dan juga kenyamanan lingkungan rumah. Insight inilah yang kemudian menjadi dasar kami dalam menentukan ide program sederhana dan juga relevan, yaitu mengajak masyarakat untuk belajar mengelola sampah dari kebiasaan kecil sehari-hari. Selanjutnya ada Simple Zero Waste Learning Aids. Jadi alasan kelompok kami memilih ide Ayo Belajar Tanpa Sampah karena dari kegiatan sehari-hari, khususnya saat belajar, ternyata sampah yang dihasilkan cukup banyak, mulai dari sampah botol plastik bekas, terus botol minuman sekali pakai, sampai kertas yang akhirnya dibuang. Kami juga melihat kebiasaan ini sering dianggap hal kecil, padahal dampaknya sangat besar kalau dilakukan terus-menerus. Lewat ide ini, kami ingin mengajak mulai dari yang simpel dan mudah dilakukan siapa saja, seperti botol minum atau memilih sampah. Harapannya kebiasaan kecil ini bisa pelan-pelan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Dari kegiatan ini, kami belajar kalau mengurangi sampah itu sebenarnya bisa dimulai dari rumah dan dari kebiasaan sehari-hari. Pengelolaan sampah memang butuh konsisten
dan kerjasama, tetapi hasilnya terasa kalau dilakukan bersama-sama. Kami sangat mengapresiasi ibu-ibu yang sudah menjadi contoh dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah di lingkungan. Semangat dan kepedulian ibu-ibu benar-benar mengapresiasi kami bahwa perubahan bisa dimulai dari di rumah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ide ini bisa bermanfaat dan dapat diterapkan di lingkungan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.